Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari @larekjiwo404 akun Twitter yang menuliskan Dusun Gubet Sukmo. Menurut penulis, kisah ini bisa diambil nilainya untuk dijadikan pelajaran. Dan sebelum dimulai, penulis sampaikan beberapa hal untuk nama lokasi dan tokoh. Semuanya pakai nama samaran. Kisah ini terjadi di daerah yang berbahasa Jawa, tapi di sini saya cerita pakai bahasa Indonesia saja. Dan ketika saat tokoh berkegiatan di beberapa tempat dan penulis menyebut cirinya, tapi jika teman-teman anggap itu clue, jangan lekas menyimpulkan tempatnya. Bisa saja kan salah. Jadi, saran penulis, simak saja. Karena ditelusuri pun sudah berubah sekarang, tidak seseram dulu. Dan beberapa denah mungkin sudah berubah karena dampak pembangunan. Lagi pula kejadiannya ini udah lama, di tahun 1987. Sebelum saya lanjut, saya harus berdoa dulu ya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, Dusun Gubet Sukmo. Bulan Oktober tahun 1987, Bayu, usianya 19 tahun, dan tinggal di Dusun Gubet Sukmo. Orang tuanya punya usaha pengolahan pupuk dan ia membantu proses pembuatan. Kadang nemenin ayahnya antarkan pupuk yang dibeli di kampung sebelah. Sebut saja Desa Wonorono. Ia tamatan SD dan tak lanjutkan sekolah. Akhir tahun 1988, Adit berusia 24 tahun, tinggal di kota S. Ia kerja di pengolahan buah kelapa. Sabut kelapa dijual untuk alternatif pengganti arang. Bahan sapu, keset. Buahnya dijual ke pedagang degan. Adit sebagai driver cadangan atau panggilan saja yang nemenin tengkulak. Ia beli kelapa dari petani perkebunan kelapa di Dusun Gubet Sukmo, dan memang di sana terkenal kebun kelapa yang luas. Ia jadi driver tetap dan makin sering kunjungi dusun itu. Singkat cerita, pada tahun 1991, ia bertambah tugasnya, yaitu mencatat berapa buah yang naik ke mobil bak, yang khusus untuk campuran pupuk. Bayu beli sabut kelapa ke kebun kelapa langsung. Pemilik kebunnya itu Romo Galih. Di sana ia kenalan dengan Adit yang sedang istirahat sambil nunggu bongkar muat. Mereka jadi akrab dan suka tukar cerita. Bayu menggibah masalah warga dan persoalan yang jadi bahan gosip di dusun itu. Mulai dari persaingan saat dulu pemilihan kepala dusun, anggaran yang belum semuanya terrealisasi, sampai membahas hal mistis. Ia tak banyak cerita hal mistis, paling cuma gosip dari warga. Kalau Empu Jarot, sang pawang hujan, diduga pakai kekuatan jin untuk pindahkan awan. Lalu Sinden yang kini sudah pindah ke desa Wonorono, dulu sempat diduga pakai susuk pemikat di bedaknya. Dusun Gubet Sukmo ada di kaki gunung B. Ia punya beberapa puncak, dan di sana ada satu jalan menuju 2 puncak yang disakralkan dan ditutup untuk umum. Namanya Tanah Keramat. Dulu Bayu pernah ke gunung itu dan menemukan ada satu kuburan yang di pinggirnya ada batu runcing yang sengaja ditancapkan. Kuburan itu tanpa nisan, hanya ditaruh batu kali pipih. Dan ada satu batu monolit berwarna abu-abu karena sudah tua dan dianggap situs. Menghadap barat dan timur, diduga itu kuburan milik suku K, yaitu suku yang terlibat di sejarah berdirinya dusun itu. Tahun 1992 muncul Wilda, bidan muda dari kota P yang baru saja dipindahkan ke Dusun Gubet Sukmo. Wilda tinggal di kamar kecil yang ada di belakang klinik bersalin. Wilda ini sering berkunjung ke Nek Rahmi, nenek tua yang berprofesi sebagai dukun beranak. Jika dukun itu sedang berhalangan hadir dan kebetulan lagi ada ibu hamil yang mau lahiran,
maka akan dipersilahkan untuk ke klinik. Begitupun sebaliknya, jika bidan sedang gak ada dan darurat ada ibu mau lahiran, akan diarahkan ke tempat Nek Rahmi. Nek Rahmi mulai sakit-sakitan. Juga gak ada penggantinya, sehingga keberadaan klinik bersalin amat penting di dusun itu. Nek Rahmi katanya punya pegangan warisan keris pamor brojol. Keris pamor brojol. Diyakini tuah keris itu bisa melancarkan persalinan pasiennya. Nok Rahmi adalah janda ditinggal mati. Pada tahun 1993, Adit lagi ke kota P mengantarkan kelapa ke kios es kelapa muda. Di sana ia ketemu 6 mahasiswa. 3 pria bernama Chandra, Damar, dan Yuda, dan 3 wanita, Esti, Indah, dan Utari. Mereka berenam bingung karena belum dapat lokasi KKN. Adit enggak sengaja nguping kenalan dan ngobrol tentang program KKN mereka. Adit beri saran supaya KKN aja di dusun Gubet Sukmo karena Adit kenal dengan kepala dusunnya. Lalu ia memberi alamatnya. Walau dari kampus yang sama, tapi Chandra, Indah, dan Utari dari Fakultas Ekonomi, sedangkan Damar, Yuda, dan Esti dari Fakultas Ilmu Sospol. Mereka menyempatkan survei ke dusun Gubet Sukmo dan akhirnya dapat izin resmi dari kepala dusun. Singkat cerita, mereka berenam berangkat ke sana. Pagi itu diminta kepala dusun, namanya Pak Delingga, untuk menginap di 2 kamar tua di belakang pendopo. Pak Delingga berikan kunci kamar. Sebenarnya namanya Pak Lingga, tapi karena warga dusun manggil Pak D, akhirnya mereka ikut manggil Pak D. Ada 2 kamar yang akan mereka tempati. Dulunya bekas tempat naruh wayang kulit dan gamelan, karena dulu pendopo bergaya joglo itu kerap dipakai pagelaran wayang kulit. Tapi sejak adanya balai dusun baru, maka pendopo dikosongkan. Wayang dan gamelan dibawa tim dalang ke desa Wonorono karena mereka juga sudah pindah ke sana. 2 kamar ini, kamar timur untuk pria dan kamar sebelah barat untuk wanita. Kamar mandi ada di tengah. Hari Senin itu Chandra, Damar, dan Yuda taruh tas di kamarnya. Lalu Esti, Indah, dan Utari lakukan yang sama. Itu hari pertama mereka tiba di dusun itu. Pak Delingga minta mereka ketemu nanti malam. Siang itu setelah mandi, mereka berenam mau ke warung untuk cari makan siang. Mereka menemui kantin kecil di depan sebuah sekolahan SD. Pemiliknya bernama Bu Kasmirah, istrinya Pak Delingga, dan warga biasa memanggilnya Ibu Kas atau Pukas. Di sebelah kantin itu ada warung sembako. Bukas singkatan Bu Kasmirah. Bukas melihat wajah mereka berenam. "Loh, kalian yang tadi pagi ke rumah ya?" "Benar Bu, kami lapar dan dari sini tercium wangi makanan," kata Esti. "Ini Ibu bikin gorengan, ayo makan," Bukas menawari. "Terima kasih Bu," jawab Chandra sambil mencicipi. "Wah, banyak camilan khas daerah sini ya?" tanya Damar. "Bu, saya beli cemilan ini dan kue yang itu ya," kata Yuda. Bukas selalu menyiapkan dan Yuda membayar. Bukas menambahkan beberapa cemilan gratis untuk mereka. "Terima kasih ya Bu." Mereka berenam menundukkan kepala. "Iya, nanti malam Pak Delingga nyuruh kalian ke rumah ya. Nanti malam makan di rumah ya," pesan Bukas. "Cemilan itu gak kenyang loh. Kalau kalian mau makan nasi, ada warung pecel ayam. Dari sini lurus aja. Di perempatan kedua, belok kanan. Warungnya rumah ketiga di sebelah kiri," saran Bukas. "Terima kasih, kami pamit ya Bu," jawab mereka berenam sambil keluar dari kantin itu. Di jalan, Yuda bagikan cemilan itu dan mereka jalan sambil makan. "Lumayan untuk ganjal perut," kata Esti. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan Bukas, ternyata warung pecel ayam itu tutup. Tak lama datanglah Bayu dan Adit jalan dari arah belakang mereka. "Hei kalian, selamat akhirnya bisa KKN di sini ya," kata Adit dengan bangga. "Akhirnya kita ketemu lagi. Mas Adit dari mana?" "Kita dari kebun kelapa, mau beli rokok." "Oh ya, kalau warung makan dekat sini di mana ya Mas?" "Ke warteg Kang Sabto, ayo bareng aja. Kita juga mau ke sana beli rokok di warung sampingnya," jawab Bayu. "Deket tinggal lurus, ada perempatan, masih lurus. Ikutin kita aja yuk," kata Adit. Mereka berenam lalu ikut Bayu dan Adit. "Oh ya,
ini temanku Bayu, kata Adit sambil memperkenalkan temannya. Pasti kalian baru sampai tadi pagi ya? Kalian belum keliling di dusun ini kan? Tanya Bayu. Belum mas, rencananya besok pagi karena Pak Delingga hari ini masih sibuk, jawab Utari. Pak Delingga hari ini ada akikah anak rekannya di desa Wonorono, kata Bayu. Ya sudah, kami saja yang jadi tour guide kalian, kata Adit sambil ketawa. Kalau di sini ada pantangannya enggak mas? Tanya Chandra. Ada, area bernama Tanah Keramat di Gunung B yang enggak boleh dikunjungi, jawab Bayu. Ada apa di gunung itu mas? Nanti Pak Delingga saja yang jelaskan. Tibalah mereka di warteg itu. Adit dan Bayu membeli rokok. Mereka berenam makan di warteg itu. Bayu dan Adit asyik merokok di luar warteg. Setelah beres makan, Chandra dan Yuda gabung merokok dengan Adit dan Bayu, sedangkan Damar gak ngerokok. Bayu lalu berkata, di depan warteg ini itu rumah Empu Jarot, sang pawang hujan. Jasanya kerap dipakai saat pagelaran wayang, hajatan warga seperti pernikahan, pasar malam, layar tancap, dan lain-lain. Nah, kalau ada yang plang tulisan Polindes, Pondok Bersalin Desa atau Klinik Bersalin, di sana ada bidan namanya Wilda. Cantik sih, tapi, kata Adit sambil nunjuk 3 rumah sebelah kiri rumah Empu Jarot. Udah, jangan mulai Dit, kata Bayu sambil tertawa. Kalau masjid yang ada di paling ujung jalan ini milik siapa? Tanya Chandra sambil nunjuk ke masjid paling kanan. Masjid itu punya Eyang Ronggo Wiles. Beliau termasuk keturunan generasi pertama yang menempati dusun ini. Beliau sedang naik haji, sudah berangkat bulan lalu, jawab Bayu. Enggak lama mereka pamit. Bayu dan Adit kembali ke perkebunan kelapa, sedangkan mereka berenam kembali ke kamar. Saat malam tiba, mereka berenam pergi ke rumah Pak Delingga. Di sana disambut bukas dan disuguhkan makan malam. Setelah itu Pak Delingga berbincang sejenak. Saya sudah terima lembar kerja kalian. Saat ke titik KKN, bawa saja surat yang sudah saya tanda tangani. Mulainya kan lusa. Besok saya akan ajak kalian keliling ya, kata Pak Delingga. Setelah makan lalu mereka pamit dan kembali ke pendopo. Mereka pulang jalan kaki, dan anehnya saat itu suasana mendadak hening. Saat lagi jalan tiba-tiba berhembus angin dingin dari belakang. Sontak semua kaget dan saling dorong. Saking kagetnya, Indah jatuh dan kakinya terkilir. Jalanan saat itu kering dan terbuat dari batu yang dihancurkan. Semua menolong Indah berdiri. Tampak Chandra khawatir dengan kondisi Indah. Mereka semua lihat ke sekeliling. Mendadak suasana hening, tapi ada semacam seperti sugesti untuk lihat ke pepohonan sekitar yang gelap. Lalu mereka lanjutkan perjalanan. Di sini awal munculnya gangguan mistis. Sesampainya di pendopo, mereka masuk kamar masing-masing. Esti bantu pijat kaki Indah dan Utari mengolesinya minyak kayu putih. Setelah sakitnya reda, Indah ganti baju dan tidur. Tengah malam ia terbangun dan mau pipis. Ia masuk ke dalam WC. Di tengah buang air kecil, ia dengar seperti suara kuku yang mencakar pintu WC yang terbuat dari seng. Suara garukan kuku terdengar 2 kali dari luar. Chandra, Damar, Yuda, tanya Indah. Tapi tak ada satupun yang jawab. Indah tak menyebut nama Esti dan Utari karena lihat tadi mereka masih tidur. Jangan iseng, kata Indah. Tapi tetap aja enggak ada jawaban. Indah perlahan buka pintu WC. Di luar tak ada siapapun. Indah bergidik ngeri dan masuk ke kamar. Ia menutup wajahnya dengan selimut sambil membaca doa. Suaranya membangunkan Esti yang langsung bertanya, "Kenapa kamu? Kok kayak ketakutan?" "Enggak apa-apa, udah tidur aja," jawab Indah. Di hari Selasa itu, mereka bangun jam 5 pagi. Para pria gantian wudhu. Agenda di hari kedua, yaitu di hari Selasa itu, Pak Delingga akan mengenalkan mereka ke kantor balai dusun. Jam 6:30, mereka bergegas ke rumah Pak Delingga. Sesampainya di sana, Pak D lagi membeli bubur ayam. Kalian, ayo sarapan dulu. Mas, buburnya tambah 6 ya," kata Pak Delingga. Mereka makan bubur di teras rumah. Sambil ngobrol, tampak Chandra berusaha mau duduk di sebelah Indah. "Gimana?
Semalam tidurnya nyenyak? Tanya Pak Delingga. Semua mengangguk. Indah lihat semua temannya tersenyum. Ia terpaksa ikut mengangguk. Tak lama mereka semua jalan ke arah atas, ke arah kantor balai dusun. Pak Delingga, kenapa balai dusun lama di pendopo ditinggalkan? Tanya Utari. Tidak bisa menampung orang banyak, jawab Pak Delingga. Sampailah mereka di kantor balai dusun yang baru itu. Di sana Pak Delingga memperkenalkan mereka berenam, Chandra, Indah, dan Utari. Mereka kuliah kerja nyata di perkebunan kelapa dan mempelajari alur perekonomian di sana dan sektor UMKM lainnya. Sedangkan Damar, Yuda, dan Esti KKN di kantor balai dusun, mengikuti program sosialisasi untuk warga, alur birokrasi, juga program pengembangan di sana. Mereka terpencar sesuai timnya masing-masing. Hari ini hanya pengenalan aja dan mulai KKN besok pagi. Dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Mereka juga isi jurnal kegiatan semua aktivitas yang dilakukan. Juga ada lembar kegiatan yang harus ditandatangani oleh Pak Delingga. Siang itu mereka makan di kantin karyawan dan saling kenalan. Enggak lupa karyawan di sana memberi mereka bekal makanan untuk makan malam. Setelah selesai pengenalan, mereka pulang. Malam itu, sebelum tidur, Indah minta ditemani ke WC. Esti heran, padahal malam sebelumnya enggak seperti itu. Setelah Indah keluar dari WC, ia gantian nunggu Esti. Tak lama Utari keluar dari kamar dan mau ke WC. Setelah Esti keluar, lalu Utari minta Indah untuk menunggunya di luar WC, dan Esti masuk duluan ke dalam kamar. Utari agak lama di dalam WC. Sepertinya ia sedang buang air besar. Tak lama Indah dengar suara gaduh dari arah jalan raya yang ada di depan pendopo. Seperti suara orang lari sambil lempar kerikil. Indah lihat dan ternyata nggak ada apa-apa. Ia kembali ke depan pintu WC. Tak lama ada suara orang bilang, "Shh," dari arah jalan raya. Indah menoleh. Indah nggak lihat apa-apa, tapi saat ingin berbalik, di sudut kanan matanya ia lihat seperti ada siluet bayangan berwujud asap hitam yang membentuk tubuh. Sontak Indah berbalik dan lari. Ia kaget lihat Utari yang barengan buka pintu WC. "Ayo kita masuk kamar," ajak Indah. "Emang ada apa?" tanya Utari heran. Setelah mereka masuk ke dalam kamar, Indah masih diam dan enggan cerita. Tak lama Esti bertanya, "Indah, kamu tadi lihat apa?" "Besok saja aku cerita." Tak lama mereka tidur. Pukul 21, mereka dengar ada suara air keluar dari keran. Esti bangun dan kebetulan Indah juga bangun. "Kamu dengar?" tanya Esti. "Iya, mungkin anak cowok lagi ke WC," jawab Indah enteng. Tak lama Esti berdiri dan ngintip dari lubang kunci. Pintu WC kebuka, lampu WC mati, gak ada siapa-siapa, jawab Esti sambil noleh ke Indah. Tak lama suara air keran berhenti. Esti ngintip lagi dan ia lari ke tempat tidur. "Siapa yang matiin keran?" tanya Indah. "Gak ada, lampu masih mati tapi pintunya ketutup." Esti bangun dan memeriksa tasnya. Esti menepuk jidatnya. "Ada apa?" tanya Indah. "Aku lupa beli pembalut." "Mau kuantarkan ke warung? Mumpung baru jam 9 malam nih," Indah menawarkan. "Gak usah, aku minta anak cowok aja untuk anterin." Esti lalu ambil dompet, keluar dan ketuk pintu kamar cowok. Yang bukain pintu Yuda. Lalu Esti minta tolong ditemenin ke warung. Tak lupa Yuda pakai jaket. Warung yang tempat Adi dan Bayu beli rokok kemarin ternyata tutup. Dari arah masjid ada santri yang menghampiri. Katanya ada warung lain di depan perkebunan kelapa yang buka sampai malam. Esti dan Yuda ke sana. Sesampainya di sana, warung masih buka dan Esti beli yang dibutuhkan. Saat perjalanan pulang, mereka lihat ada satu rumah yang lampunya mati. Otomatis bagian pekarangannya gelap. Di depan rumah itu mereka lihat ada seorang nenek tua sedang menyapu tanah berrumput. Ia pakai kain jarik warna ungu. Nenek itu membelakangi mereka dan menyapu pakai sapu lidi sambil membungkuk. Srek, srek. Begitu suaranya. Esti dan Yuda tidak menghiraukan dan berjalan lagi. Tapi baru beberapa meter, di pekarangan rumah yang lain, mereka menemui nenek yang sama, dengan warna dan bentuk pakaian yang sama sedang menyapu pekarangan.
Yuda dan Esti belum merasa aneh dan melanjutkan perjalanan. Baru 5 menit melangkah dan tepat di perempatan, ada suara nenek tadi sedang menyapu, tapi wujud neneknya gak ada. Esti dan Yuda mencari sumber suara. Suara srek itu makin dekat, tapi wujudnya gak ada. Yuda mulai memberanikan diri bertanya, Nek, di mana Nek? Tak lama ada suara perempuan menjawab, Briki, sini. Suara itu berasal dari arah atas pohon kapuk yang ada di rumah tepat di samping mereka. Yuda dan Esti menoleh ke atas pohon itu. Ternyata ada kuntilanak duduk di dahan pohon itu sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Briki, kesini. Sosok itu sambil mengayunkan tangannya. Yuda dan Esti teriak dan lari. Begitu sampai mereka masuk kamar, Esti dan Yuda langsung tidur di kamar masing-masing tentunya. Rabu paginya, mereka berenam ketemu tukang bubur ayam lewat depan pendopo. Mereka pesan, "Loh, itu tukang bubur ayam yang kemarin," kata Indah. Tukang bubur nanya, "Kalian nginep di kamar belakang pendopo?" "Iya, emang kenapa?" jawab Utari. Tukang bubur diam saja. Setelah sarapan mereka mandi dan pergi. Saat para cowok udah siap, akhirnya mereka pisah dan gabung dengan tim masing-masing. Sebelum berangkat, Esti nanya ke semua cowok, "Semalam kalian terakhir ke WC jam berapa?" "Jam 20.30, jawab para cowok. "Emangnya ada apa sih?" tanya Damar. "Nanti saja ya aku cerita," jawab Esti. Nah, Chandra, Indah dan Utari pergi ke kebun kelapa, sedangkan Damar, Yuda dan Esti ke kantor balai dusun. Di perkebunan kelapa mereka bertiga ketemu dengan Bayu. "Mana 3 teman kalian?" tanya Bayu. "Mereka tugasnya di kantor balai dusun, Mas." "Kalian nginep di mana?" "Di kamar belakang pendopo, Mas," jawab Indah. "Serius? Ada gangguan gak?" tanya Bayu dengan sedikit senyuman. Indah lalu ceritakan semua yang ia alami, dan Bayu pun komentar, "Dulu, ruangan itu tempat nyimpan gamelan. Setelah kosong lama, belum ada yang nempati sebelum kalian. Dulu kalau warga lewat depan pendopo saat malam, suka dengar suara gamelan. Ternyata pernah ada satu gamelan kecil yang ketinggalan setelah dipindah. Suara itu tidak pernah muncul lagi. Kalau kata Pak Delingga, dibangunnya balai desa baru karena pendopo lama tidak bisa muat orang banyak ya?" tanya Chandra. "Bukan, karena posisi pendopo yang lama itu enggak hoki kalau menurut hitungan weton," jawab Bayu. "Oh, masih pakai yang seperti itu ya?" tanya Utari. "Iya, itu tradisi dari dulu kok," jawab Bayu. Tak lama Romo Galih datang dan disambut mereka bertiga. "Oh, ini 3 orang yang mau KKN itu ya? Ayo silakan ke kantor saya." Mereka bertiga pun pamitan dengan Bayu. Siang itu saat lagi lihat alur kerja di perkebunan kelapa, ada beberapa pekerja yang masih istirahat makan siang. Mereka sambil ngobrol dan bahasan mereka terdengar ke telinga Chandra, Indah dan Utari. "Kemarin Empu Jarot ke Gunung Belo," kata pekerja itu. "Tahu dari mana kamu?" "Semalam aku dari kebun ngintip, kan dia bawa petromak." "Hah? Mau apa lagi dia ke sana?" tanya temannya. "Mungkin mau narik mustika," jawab teman yang satunya. "Kenapa ndak kapok? Kan dari dulu belum pernah berhasil toh," jawab temannya sambil ketawa. Mendengar itu muncul ide di kepala Chandra. "Seru ini. Siapa tahu kalau aku yang narik mustika bisa dapat," kata Chandra. "Ngawur, ingat kita lagi di wilayah orang, Chan," jawab Indah. "Jangan macam-macam deh." Cerita pindah ke Damar, Esti dan Yuda yang ke kantor balai dusun. Lokasinya di arah utara dengan jalan yang menanjak. Di ujung jalan mereka menemui 2 cabang jalan, kiri ke arah Gunung P, sedangkan ke kanan ke arah balai dusun. Di sebelah kiri hanya ada 1 rumah. Tampak ada nenek tua yang ngintip dari dalam rumah itu. Tiba-tiba Pak Delingga dari belakang nepuk pundak Damar. Mereka pun noleh. Ayo kita ke balai dusun," ajak Pak Delingga. "Itu rumah siapa Pak De?" tanya Esti. "Oh, itu rumah Nok Rahmi," jawab Pak Delingga. Mereka hanya ngangguk saja. "Oh iya, saya lupa ngasih tahu kalian. Boleh ke Gunung P, tapi jangan masuk ke tanah keramat ya," kata Pak Delingga tanpa beritahu alasannya. Sesampainya di balai dusun, mereka lakukan tugasnya.
cukup antusias dan berjalan lancar. Sore hari, mereka pulang ke kamar. Malam itu rencana makan nasi goreng yang mangkal di gapura pintu masuk dusun. Mereka tahu dari Bayu. Di sana Indah, Esti, dan Damar ceritakan semua yang dialaminya. Sesampainya di kamar, mereka sepakat tidur pukul 22. Dan kalau mau ke WC harus ditemani. Pada malam itu Indah mimpi. Ia berada di hutan dan ada yang manggil namanya dari balik semak. Di balik semak itu ada seperti jalan setapak. Di sana ada wanita membelakangi Indah, pakai kebaya ala keraton warna emas. Perlahan wanita itu berbalik, perlahan sambil berkata, "Waktunya pulang adikku." Indah bangun dengan nafas terengah-engah. "Kenapa, Ndah? Kamu mimpi buruk?" tanya Utari. Indah hanya diam. Ia mengambil minum lalu kembali tidur. Utari yang terbangun mendadak mau buang air besar dan membangunkan Indah yang baru saja tidur. Mereka berdua keluar kamar dan Indah nunggu di luar WC. Utari langsung buang air besar. Saat tengah di dalam WC, ia mendengar ada suara ketukan dari langit-langit. Utari enggak mau nengok ke atas karena ia tahu tepat di atas bak mandi, langit-langit itu berlubang berbentuk kotak dan tutupnya tidak dipasang. Lubang itu gelap dan langsung ke genteng. Utari tahu karena saat mandi pagi, ia selalu melihatnya. Indah masih nunggu di WC dan angin malam berhembus dingin. Ia kedinginan dan masuk ke kamar sebentar untuk ambil jaket. Sementara itu Utari di dalam WC baru saja selesai dan bersiap pakai celana. Tok tok, suara ketukan itu makin kencang. Tiba-tiba di belakang Utari ada sesuatu yang menyentuhnya. Ia kaget dan lihat di belakang pundaknya ada rambut hitam yang panjang. Karena penasaran, ia noleh ke belakang. Ternyata di lubang plafon itu ada kepala wanita menggantung terbalik dengan rambut amat panjang hingga menjuntai sampai ke lantai WC. Kepala wanita itu membenturkan keningnya ke sisi lubang di langit-langit sehingga berbunyi tok tok. Utari teriak keras dan ia buru-buru buka pintu WC sambil dibanting. Sampai lupa matikan lampu WC. Indah sudah nunggu di depan WC. "Ada apa?" tanya Indah. Teriakan Utari membangunkan para cowok dan mereka semua keluar. Utari nangis histeris. Lampu WC mendadak mati, yaitu bola memercikan api seperti korsleting. Semuanya masuk ke kamar. Di kamar Utari menceritakan yang dilihatnya. Indah dan Esti menenangkannya. Utari tak lama tidur. Singkat cerita, Kamis pagi mereka beli roti sambil ngopi di warung bukas. Mereka kembali bertugas masing-masing hingga tuntas di sore hari. Sesampainya di kamar, mereka saling bertukar cerita tentang yang disampaikan Bayu dan Pak D Lingga kemarin. Indah tak lupa ceritakan mimpinya semalam. "Indah sudah 3 hari mengalami gangguan. Gimana kalau kita minta pindah kamar ke Pak D Lingga?" saran Damar. "Oke, malam ini kita ke rumah Pak D Lingga," jawab Yuda. Sore itu juga mereka pun berangkat untuk makan bakso di depan perkebunan kelapa. Sepulangnya dari sana, mereka mampir ke rumah Pak D Lingga. Bukas bukakan pintu dan nyuruh mereka masuk. Pak D Lingga akhirnya ngerti dan memaklumi kalau kamar itu adalah bangunan lama. Ia memberi saran dan akan berusaha cari rumah warga yang punya kamar lebih. "Besok pagi akan saya kabari ya," jawab Pak D Lingga. "Ini Pak D, kunci kamar pendopo saya kembalikan," kata Chandra. "Oh iya, saran saya, tiap malam kalian ngaji di kamar itu. Siapa tahu jadi lebih tenang," kata Pak D Lingga. "Baik Pak D, terima kasih, akan kami lakukan. Besok itu hari Jumat, kita libur Pak D, tapi kami akan ke balai dusun ya," kata Esti. Kemudian mereka pamit. Saat mereka di luar rumah, tiba-tiba ada pria dan wanita berpakaian rapih berjalan menghampiri rumah Pak D Lingga. "Benar ini rumah Pak D Lingga?" kata pria itu. "Benar," jawab Damar. "Kamu Andini kan?" tanya Indah menunjuk ke yang perempuan. "Iya, Indah ya. Kakak kelas aku dulu di SMA." Mereka lalu salaman. "Ini kak, aku dan temanku Oki mau survei di dusun ini. Kerjanya cuma minta kepala keluarga tiap rumah untuk isi kuesioner," kata Andini. "Oh gitu, emang berapa lama?" tanya Indah.
Cuma 10 hari. Soalnya rumah di dusun ini kan gak banyak ya, jawab Andini. Emang udah fix mau di sini tempatnya? Iya kak, ini aku mau ambil surat dari Pak Delingga. Mulai survei hari Senin, kata Andini. Oke, nanti kita ketemu lagi Andin. Good luck ya. Chandra ngetuk pintu rumah Pak Delingga. Pak Delingga yang baru saja masuk langsung keluar dan lihat tamu itu. Kalian yang mau survei hari Senin ya? Sini masuk dulu. Iya pak, kita mau ambil surat terus pulang. Senin kita kesini lagi pak untuk mulai survei. Anak-anak KKN pulang dan ikuti saran Pak D, yaitu ngaji bersama 1 jam. Mereka baca ayat-ayat suci. Malam itu gak ada hal aneh yang terjadi. Jumat pagi, Chandra dan Esti ke balai dusun untuk minta jawaban Pak Delingga. Ia jawab kalau mereka bisa pindah ke pesantren di belakang masjid aja. Di sana ada kamar lebih karena tidak semua santri ngisi kamar. Bulan lalu sebelum Eyang Ronggo Wiles berangkat haji, pernah ia diskusi dengan Pak Delingga terkait tempat nginap anak-anak KKN kalau jadi ke dusun ini. Eyang Ronggo Wiles bilang kalau anak-anak mau KKN, mereka bisa nginap di pesantren karena masih ada kasur yang kosong, dan silahkan pakai saja dapurnya untuk masak biar hemat. Itulah pesan beliau ke Pak Delingga. Waktu itu disaksikan Mas Joyo Sulingge, yaitu anak Eyang Ronggo Wiles. Waktu itu Pak Delingga belum sempat ketemu Mas Joyo. Jadi anak-anak KKN sementara ditempatkan di kamar belakang pendopo. Di pesantren kecil itu suasana cukup asri dan sejuk karena banyak pohon rindang. Di sana ada 2 bangunan untuk menginap, kamar wanita dan pria. Bentuknya seperti barak tentara, lengkap dengan tempat tidur bertingkat. Di dalam sana sudah ada santri dan santriwati yang nginep. Rata-rata usia santri 20 tahunan. Mereka berenam lalu menghadap pengelola pesantren, putranya Eyang Ronggo Wiles yang bernama Mas Joyo Sulingge. Setelah mereka kenalan, ia menunjukkan di mana mereka akan menginap, yaitu di kamar yang tadi telah disebutkan. Mereka berenam mengatakan bahwa hari ini kan menaruh barang saja, karena hari itu libur hingga Minggu. Nah, mereka berenam rencana akan main ke desa X. Mereka jalan ke gapura pintu masuk, lalu numpang truk sayur sampai di depan pintu masuk desa X. Di sana kampungnya lebih luas, tapi perumahannya lebih padat. Di sana sama-sama berada di kaki Gunung P. Pilihan kulinernya lebih banyak. Mereka ngemil pada siang itu. Indah bilang kalau ia ingin kembali ke rumahnya dulu di kota. Rencana ia hari Minggu kembali lagi, tapi Indah mengurungkan niatnya. Lagi pula di sini baru 5 hari, masa udah pulang lagi? Kita pulang minggu depan aja, kata Chandra. Oh ya, kata Pak Delingga, kita boleh ke Gunung P, tapi jangan masuk ke Tanah Kramat, kata Utari. Ya udah, mumpung besok masih libur, besok ke Gunung P yuk. Kan kata Bayu di sana yang dilarang cuma Tanah Kramatnya. Berarti kita masih boleh ke area selain itu, kata Yuda. Benar juga ya. Pulang dari sini, aku akan bilang dan minta izin ke Pak Delingga, kata Damar. Tak lama mereka pulang ke dusun Gupet Sukmo. Damar ditemani Utari ke rumah Pak Delingga dan mengutarakan niatnya. Pak Delingga mengizinkan. Besok saya akan utus Narto untuk temani kalian ke Gunung P. Dia tahu mana yang boleh dan tidak boleh dikunjungi, kata Pak Delingga. Narto ini sering terlihat di balai dusun seperti OB dan sering dipercaya Pak Delingga untuk mengantarkan dokumen. Narto pula yang suka belanja bahan makanan untuk kantin Bukas. Damar dan Utari kembali ke pesantren untuk memberitahu temannya kalau besok bisa ke Gunung B. Malam itu, para santri masak di dapur dan mereka berenam ikut makan. Pesantren kecil itu terletak di belakang masjid. Di sana ada dapur kecil dan bahan makanan lengkap. Di sini kan ada dapur. Gimana kalau kita beli sayur, beras dan lauk? Nanti kita numpang masak di sini, kata Chandra. Bener itu, lebih hemat daripada makan di luar, jawab Esti. Malam itu Indah cukup senang karena di tempat ia nginap dapat teman baru, yaitu santriwati yang baik hati, dan Indah pede bahwa di kamar baru ini gak akan dapat gangguan. Utari datang dan minta Indah menemaninya ke masjid karena Utari belum sholat isya.
Indah sedang datang bulan sehingga ia nunggu di luar masjid. Utari sudah wudhu dan pakai mukena. Indah lihat Utari dari luar jendela. Tampak Utari sholat sendirian. Indah duduk melihat ke jalan. Datanglah Mas Joyo Sulingge sambil nanya, "Loh, kamu sendirian aja, Ndah?" "Ini saya lagi nunggu Utari yang lagi sholat di dalam," jawab Indah. Mas Joyo Sulingge nengok ke dalam lewat jendela kaca. "Oh, temanmu berdua lagi sholat ya?" "Hah? Berdua? Yang sholat cuma Utari sendirian kok," jawab Indah. Mas Joyo Sulingge ajak Indah nengok ke dalam lagi. Mereka berdua ngintip lalu kaget. Pada rakaat ketiga, di belakang Utari ada sosok wanita yang ikut sujud. Sosok itu pakai kain warna putih dan mereka berdua kira itu adalah mukena. Saat Utari berdiri, sosok belakang itu ikut berdiri sambil noleh ke arah Indah dan Mas Joyo Sulingge. Sosok itu senyum, lalu sambil berdiri dan tangan masih bersedekap, sosok wanita itu goyang-goyangkan kepalanya dan loncat. Ternyata itu adalah pocong. Kain putih di tubuhnya adalah kain kafan. Indah dan Mas Joyo Sulingge menjerit kencang dan lari. Di belakang masjid, mereka bertemu Yuda dan Chandra yang sedang ngopi. "Itu tolong Utari," kata Indah. Yuda segera masuk ke dalam masjid, sedangkan Chandra dan Mas Joyo Sulingge menenangkan Indah. Di dalam masjid, tampak Utari habis sholat dan lagi zikir. Yuda lihat Utari sendirian. Setelah usai, Utari noleh. "Itu suara Indah teriak di luar. Kenapa dia?" tanya Utari. "Gak tahu, kamu gak apa-apa?" tanya Yuda. "Aku habis sholat kok, ya baik-baik aja lah." Mereka berdua keluar masjid dan lari ke belakang. Di sana Indah masih histeris. "Pocong, pocong," kata Indah sambil menutup mata. "Istighfar, kamu lihat pocong di mana?" "Di belakang Utari, dia ikut sholat." "Ah, yang bener, gak ada siapa-siapa," jawab Utari. "Iya bener, aku lihat sendiri tadi gak ada siapa-siapa kok," jawab Yuda. "Tadi ada pocong di belakangmu Utari, saya juga ikut lihat," jawab Mas Joyo Sulingge. Sudah, biarkan Indah istirahat dulu," kata Chandra. "Jangan ceritakan ini ke santri lainnya, nanti mereka malah pada takut," pesan Mas Joyo Sulingge. Mereka masuk ke kamar dan bergegas tidur. Pasti ada salah satu dari anak KKN itu yang diincar oleh lembut di sini. "Apa alasannya ya?" tanya Mas Joyo Sulingge dalam hati. Besoknya Sabtu pagi, Narto sudah standby di depan pesantren. Mereka berenam sarapan dan bergegas ke Gunung B. "Narto, jangan lupa kau beritahu pantangannya ya. Jangan ke Tanah Keramat, ingat itu," pesan Mas Joyo Sulingge mengingatkan. Tak lama mereka berangkat. Mereka jalan nanjak dan di ujung pertigaan ambil jalan kiri. Tapi saat belok kiri di samping ada satu rumah, yaitu rumah Nok Rahmi. Beliau keluar dari dalam lalu ambil batu kerikil dan melempari mereka. Narto dan mereka kaget. Ayo, cepat kita lari," kata Narto. Mereka lalu nekat berlari di depan rumah Nok Rahmi, karena hanya itulah jalan satu-satunya naik ke Gunung B. "Siapa dia, Mas?" tanya Indah. "Dia dukun beranak, biarkan saja." Mereka terus jalan sampai akhirnya ketemu pohon durian yang besar, mungkin sebesar pelukan 3 orang dewasa. Di depan pohon durian itu ada kubangan terbuat dari batu berbentuk persegi panjang. Di dalamnya ada pancuran yang ngeluarin air berbentuk seperti kolam dan memang terisi air bening dan sejuk. "Ini namanya Sendang Mumuraji," kata Narto. Mendengar nama itu, Chandra bergidik merinding dan menjauhi sendang itu. "Ayo kalian cuci muka di sini dan minum airnya biar tambah seger," kata Narto sambil mencontohkan. Semua cuci muka dan ambil airnya untuk minum kecuali Chandra. Ia tidak mau cuci muka dan minum. "Mas, Mumur Aji artinya menghancurkan kesaktian kan?" tanya Chandra. "Iya, itu mitosnya. Kalau punya ilmu hitam akan luntur jika minum air ini. Tapi memangnya apa kamu punya ilmu hitam?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya @narikjiwo 404. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.